Pengecut, keluar! Gue pikir selama 2 tahun lo ngilang, lo bisa berubah. Tapi lo masih sama pengecutnya kayak dulu. Gue rasa kita udah dewasa. Jadi kita nggak perlu menggunakan emosi kita untuk menyelesaikan masalah. Lo nyuruh gue jangan emosi. Setelah bokap lo bunuh nyokap gue. Sampai kapanpun, gue gak bakal maafin bokap lo. Lo harus ngerasain gimana sakitnya gue selama ini. Gue tahu apa yang lo rasain. Gue tahu gimana sakitnya lo. Dan atas nama bokap gue minta maaf. Lo pikir bisa segampang itu? Dengan lo minta maaf, nyokap gue bisa balik lagi? Enggak. Tapi lo harus tahu, seenggaknya gue gak pernah berniat untuk kembali ke kehidupan kalian. Gue tahu kok gue ini siapa. Tapi lo harus tahu, gue gak pernah berniat untuk kembali ke kehidupan kalian. Itulah kenapa gue menghilang. Kenapa gue cabut ke OSI selama 2 tahun. Terus ngapain lo balik lagi ke sini? Lo gak punya malu? Gue di sini karena gue punya urusan. Urusan apa? Gak usah banyak ngomong deh lo. Gue minta lo tahan emosi. Dengan cara kayak gini gak akan menyelesaikan masalah. Tahan emosi lo. Banyak ngomong lo. Rizky dan Tante Nawang udah tahu kalau pangeran masih hidup. Ini pasti akan jadi masalah besar. Bahkan lebih besar dari yang dulu. Atta, kamu itu sarjana satu jurusan sama pangeran kan ya? Atta? Atta? Ya, maaf Bu. Kamu dengar yang tadi saya omongin? Iya denger. Iya, saya udah tahu kalau kamu itu sarjana, satu kampus sama pangeran. Tapi kamu itu menikah duluan ya? Dan punya anak 1. Iya betul Bu. Sebenarnya sih saya udah nggak perlu interview kamu lagi. Soalnya saya udah tahu tentang kamu juga dari pangeran. Bahkan nggak cuma kamu, tapi semua teman-temannya pangeran juga saya udah tahu. Oke, kalau gitu saya boleh permisi duluan ya Bu? Boleh. Kasih Bu. Atta. Saya juga tahu kalau istri kamu itu sahabatan sama Putri. Saya mau minta tolong sih sama kalian. Tolong nasihati Putri untuk move on dari pangeran. Iya sebenarnya pembahasan ini di luar dari urusan kantor, tapi menurut saya ini berpengaruh banget untuk kantor. Gak cuma sekali 2 kali, pangeran selalu pergi ninggalin kantor hanya untuk Putri. Dan sebenarnya saya juga nggak masalah kalau dia kerja di sini. Yang paling penting Putri tidak melibatkan perasaannya. Saya berharap Putri itu bisa sadar kalau pangeran yang dulu dan pangeran sekarang itu sudah jauh berbeda. Dan saya sangat berharap Putri tidak berharap lebih sama pangeran.
Udah cukup ya, Ki? Enggak. Buat gue, lo sama aja kayak bokap lo. Apalagi pas gue tahu lo palsuin kematian lo. Itu benar-benar menjijikan, tau nggak? Lo sama bokap lo sama-sama penipu. Jangan-jangan kamu tahu ini udah lama kan? Dan kamu selama ini bohongin ibu. Gitu kan, Put? Aku tahu belum lama, Bu. Pangeran masih berani nemuin kamu. Bener-bener gak tahu malu ya, Pangeran. Bukan Pangeran yang nemuin aku, Bu. Tapi aku yang nemuin Pangeran. Malah selama ini, Pangeran selalu coba buat hindarin aku. Jadi kamu yang ngejar-ngejar Pangeran. Di mana harga diri kamu, Put? Papanya Pangeran itu yang ngebunuh ayah kamu. Sadar kamu, Put? Harusnya kamu malu sama Arga, Put. Arga selama ini ada buat kamu. Dia selalu dampingin kamu saat kamu susah. Tapi yang ada kamu malah ngejar-ngejar Pangeran. Ibu kecewa sama kamu, Put. Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Setelah 2 tahun, ibu pikir kamu udah berubah. Ternyata sama. Situ lagi sama Bu Bos saya enggak? Pak Bos nanya ini. Sebenarnya malas banget jawab WA-nya. Apalagi dia nanya karena perintah Mr. R. Tapi because the situation getting hot in here. Jadi mau nggak mau deh saya jawab. Ada nih. Pak Bos, ini ada WA dari Pak Regar. Bu Bos Mimi ada di kampus katanya. Ini fotonya. Sepertinya Mimi kelihatan marah dan Putri lagi nangis. Jangan-jangan Mimi marah besar sama Putri. Saya harus buru-buru susulin mereka ke sana.
Bu Lisa, sekali lagi saya mohon maaf banget. Saya harus pergi karena ini urgent sekali. Ya. Tapi Pak Remon janji ya, supaya Putri sama Arga tetap bisa bertunangan. Oke. I'll do my best. Alah, mau ngomong gitu aja pakai pegangan tangan segala. Lama-lama mengkhawatirkan juga nih Bu Lisa.